Selamat pagi anak kami, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesehatan kepada kita. Baik anak kami, pada pagi hari ini kita akan mempelajari trikotomi dua pecahan. Trikotomi, tiga bentuk hubungan dua pecahan. Trikotomi, jika A per B dan C per D adalah pecahan, maka pasti satu di antara yang berikut. Artinya bentuk hubungannya itu pasti satu di antaranya. Hubungan yang pertama itu kurang dari, ini simbolnya kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari. Itu dia. Jadi hubungan trikotomi yang dimaksud di sini kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari. Baik. Untuk mendapatkan hubungan tersebut dapat kita lakukan perkalian silang sebagai berikut. Perhatikan ini. A per B titik-titik C per D. Jadi kita mendapatkan hubungannya. Apakah kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari. Jadi kita lakukan perkalian silang. Yang dilakukan pertama dari atas ke bawah, A kali D. Kemudian yang kedua B kali C. Dilakukan perkalian silang namanya. Yang pertama atau satu, jika A kali D hasilnya ya, hasil A kali D kurang dari hasil dari B kali C. Nah, dikalikan ya, kalikan AD, kalikan BC. Kalau hasilnya kurang dari, maka A per B itu kurang dari C per D. Maka A per B itu kurang dari C per D. Kedua, jika A kali D sama dengan B kali C. Jika A kali D sama dengan B kali C, maka A per B sama dengan C per D. Ya. Iya. Ketiga, jika A kali D lebih dari B kali C, maka A per B lebih dari C per D. Jadi itulah sebagai teorinya dari bentuk ini. Sekali lagi, kita kalikan. Pertama itu dari atas ke bawah. Kalikan, hasilnya berapa? Kedua, kalikan B kali C. Dari bawah ke atas, hasilnya berapa? Kita tentukan hasilnya. Baru kita hubungkan dengan hubungan ini. Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari. Kita hubungkanlah. Maka terdapatlah hubungan yang benar. Jadi inilah kita buat teorinya untuk mendapatkan hubungan apakah dia kedua pecahan itu kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari. Baik, saya kira kita buat nanti contohnya, pasti lebih jelas. Coba ditulis sebentar. Baik anak kami, kita lanjutkan dengan contoh-contoh. Ya, perhatikan. Contoh-contoh. 1. Isilah titik-titik berikut dengan lambang kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari, agar pernyataan menjadi benar. Jadi tugas kita membuat pernyataan ini atau kalimat matematika ini menjadi benar. Jadi kalau kita melakukan
perbuatan benar harus melakukan proses yang benar. Kalau disuruh bikin salah ya suka-suka hati kita. Baik, kita ingat teori tadi ya. Contoh A, kita kalikan ini. Yang pertama kalikan. Kalikan berapa? 14. Kalikan 12. Hubungannya lebih ya, lebih. Arti lebih ya. Ini lebih nih, tengok nih. Lebih. Itu dia. Oke. Contoh B. Ingat perkalian silangnya dari atas ke bawah yang pertama. Kalikan 18. Dari bawah ke atas kalikan 25. Perhatikan hubungannya apa? 18 dengan 25 kurang. Ya. C. Saya berlima titik 4/20. Kalikan berapa? 20. Kalikan 20. Ternyata sama. Oke. D. Nah ini kita kalikan. Kita ambil burang-burang kita. 6 kali 49. 49 kali 6. Berapa ini? 54. 5. 6 kali 4. 24. Tambah 5. 29. 294. Sekali lagi ya. 6 kali 9. 54. 5. 6 kali 4. 24. Tambah 5. 29. 294. Oke ya. Kita kalikan lagi nih. 42 kali 7. Kalikan 14. Satu di tangan. 4 kali 7. 7 kali 4. 28. Tambah 1. 29. 294. 294. Ternyata sama. Maka pecahannya sama. Kita kalikan ya. E. Jangan lupa ya, dari atas ke bawah. Kalikan 60. Kalikan 9 kali 7. 63. Bagaimana hubungannya? Kurang dari. Oke. F. 3/8 titik 1/5. Kalikan 15. Kalikan 8. Bagaimana hubungannya 15 dengan 8? Lebih dari. Maka pecahannya lebih dari. Itu lagi ya, saya kira udah 6 contohnya. Sudah sangat jelas. Jadi kalau kita disuruh istilah titik seperti ini dengan mengisi lambang kurang dari atau sama dengan atau lebih dari agar menjadi pernyataan yang benar, maka kita buatlah teori perkalian silang tadi. Jadi saya kira anak kami ini sangat perlu ya, karena hubungan pecahan selanjutnya berpengaruh atau sangat mendasar. Jadi itu harus benar-benar dipahami. Baik. Inilah yang bisa kita buat contoh-contohnya. Selanjutnya kamu sendiri yang melanjutkan. Cari buku catatan atau latihan, khususnya buku cetak. Banyak soal-soal seperti itu kerjakan. Baik, kita harus ada mutu belajar matematika dalam masa depan. Ingat pepatah, rajin pangkal, pandai, maras pangkal titik-titik. Baik, saya kira sudah oke ya. Sekian, sampai jumpa kembali. Terima kasih.